Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Karim Benzema terpilih menjadi pemain terbaik Perancis tahun 2021. Sementara Cristiano Ronaldo mengalami cedera paha dan terancam absen melawan Aston Villa. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Aubameyang yang masih diasingkan di skuad The Gunner disebut bakal hengkang ke Juventus. Selain melepas Aubameyang, Arsenal berpeluang untuk mendatangkan Georginio Wijnaldum. Masa depan Pierre-Emerick Aubameyang di Arsenal masih menjadi tanda tanya besar. Seperti yang kita ketahui, bomber asal Gabon ini masih diasingkan dari skuad The Gunners. Hal ini pun membuat Aubameyang sering disebut bakal hengkang dari Emirates. Media Tutto Mercato menyebut kalau Aubameyang akan berlabuh ke Juventus. Media tersebut juga mengklaim kalau Aubameyang disiapkan sebagai pengganti Federico Chiesa. Sebelumnya Chiesa harus menepi akibat mengalami cedera ACL yang cukup parah. Gelandang PSG Georginio Wijnaldum kerap dirumorkan akan cabut dari Parc des Princes. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi klub raksasa Premier League yakni Arsenal. Sky Sports mengabarkan kalau peluang Arsenal untuk merekrut Wijnaldum terbuka cukup lebar. Pasalnya Arsenal menjadi salah satu klub impian yang ingin dibela oleh Wijnaldum. Hal ini disampaikan oleh salah satu jurnalis bernama Café Solhekol. Solhekol bilang kalau Arsenal merupakan salah satu klub favorit Wijnaldum. Di bursa transfer musim dingin ini, Arsenal berencana untuk memperkuat skuad mereka. Alasannya karena skuad The Gunner berambisi untuk finish di posisi 4 besar. Media Calcio Mercato mengabarkan kalau The Gunners ingin mendatangkan gelandang Eintracht Frankfurt yakni Filip Kostic. Peluang Arsenal menggait Kostic juga terbuka lebar. Pasalnya, Frankfurt bersedia melepas sang gelandang dan akan menjualnya dengan mahar 20 juta euro saja. Bruno Fernandes yang masih sering emosi dianggap memberikan contoh buruk kepada para pemain muda Manchester United. Nah, masih di MU, kabarnya klub menawarkan Donny van de Beek untuk ke Newcastle United. Penampilan Bruno Fernandes di musim ini mengalami penurunan dari musim sebelumnya. Gak jarang Bruno juga terlihat emosi ketika Manchester United menelan kekalahan. Hal ini pun mendapat tanggapan dari mantan bek Aston Villa, Alan Hutton. Hutton menilai kalau Bruno sudah memberi contoh buruk kepada para pemain muda setan merah. Hutton juga mengatakan kalau Bruno harus bisa menjaga sikap dan memberikan contoh yang baik kepada para juniornya. Manchester United menawarkan Donny van de Beek ke Newcastle United. Seperti yang kita tahu, Van de Beek lebih sering didudukan di bangku cadangan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan karir Van de Beek adalah dengan melepasnya ke klub lain. Selain Newcastle, kabarnya Setan Merah juga menawarkan Van de Beek ke dua klub top lainnya. Dua klub yang dimaksud adalah Everton dan raksasa Bundesliga Borussia Dortmund. Media El Chiringuito mengabarkan kalau gelandang Real Madrid Isco akan membelot ke klub rival yakni Barcelona. Media ini menyebut kalau Isco akan bergabung setelah kontraknya berakhir. Kontrak Isco sendiri akan berakhir pada akhir musim nanti. Seperti diketahui, Isco jarang mendapatkan menit bermain sejak skuad El Real ditangani oleh Carlo Ancelotti. Sementara itu peluang Blaugrana untuk menggait Isco juga terbuka cukup lebar. Pasalnya presiden mereka Joan Laporta ingin mendatangkan sejumlah pemain gratis pada musim depan. Seandainya jadi merapat, Isco menjadi pemain pertama yang merapat ke klub rival sejak tahun 2007 yang lalu. Sebelumnya ada Javier Saviola yang membelot ke Real Madrid di tahun tersebut. Next, Paulo Dybala berpeluang untuk menolak perpanjangan kontrak di Juventus seandainya gajinya dipotong. Nah, masih di pemain Juventus lainnya ada Leonardo Bonucci yang justru didenda karena ribut dengan staf Inter Milan. Paulo Dybala berpeluang menolak perpanjangan kontraknya di Juventus. Hal ini bisa terjadi seandainya Bianconeri melakukan pemotongan gaji kepada sang bomber. Sebelumnya Juventus memang berniat untuk memperpanjang kontrak Dybala. Dybala bahkan sudah sepakat untuk bertahan sampai tahun 2026 dengan gaji 10 juta euro per tahunnya. Akan tetapi Gazzetta dello Sport mengabarkan kalau Juventus menarik tawaran tersebut. Kabarnya Bianconeri akan menurunkan gaji Dybala menjadi 7,3 juta euro saja per tahunnya.
AC Milan dikabarkan sudah mengajukan tawaran kepada bek tengah Hellas Verona yakni Nicolo Casale. Sebelumnya klub asuhan Stefano Pioli ini mengincar bek tengah Lille Sven Botman. Sayang Rossoneri kesulitan memboyong Botman karena bandrol yang terlalu mahal. Selain itu mereka juga harus bersaing dengan Newcastle United yang juga berminat merekrutnya. Oleh sebab itu AC Milan menggantinya dengan mendatangkan Casale. Sayang AC Milan harus gagal merekrutnya karena Hellas Verona baru akan melepas Casale di musim panas nanti. Juventus gagal keluar sebagai juara Piala Super Italia setelah ditekuk Inter Milan dengan skor 2-1. Saat itu skuad Nerazzurri berhasil unggul pada menit-menit akhir lewat gol Alexis Sanchez. Berikutnya bek Juventus Leonardo Bonucci merasa kesal karena Sanchez melakukan selebrasi yang berlebihan. Bonucci bahkan bersitegang dengan sekretaris Inter Milan Cristiano Mozzillo. Walaupun lolos dari sanksi, Bonucci tetap harus membayar denda sekitar 10.000 euro atau sekitar 164 juta rupiah. Borussia Dortmund tertarik untuk mendatangkan winger Manchester United Amad Diallo. Kita jauh ke Liga Premier, ada Chelsea yang siap menaikkan tawaran kontrak Antonio Rudiger. Media Sky Sport mengabarkan kalau Borussia Dortmund serius untuk merekrut winger Manchester United Amad Diallo. Kabarnya Diallo bakal didatangkan pada bulan ini. Walaupun begitu, Manchester United cuma mau melepas Diallo sebagai pemain pinjaman. Sebelumnya Diallo sudah ingin dilepas pada musim panas yang lalu. Tetapi sayang hal ini gagal terwujud karena winger asal Pantai Gading ini mengalami cedera. Sejak kedatangan Lionel Messi, PSG langsung menjelma menjadi tim favorit juara Liga Champions. Seperti diketahui, Messi merupakan salah satu pemain tersukses di kompetisi tersebut. Hal ini pun mendapat sorotan dari mantan pemain PSG, Patrice Evra. Evra justru mengatakan kalau kehadiran Messi nggak cukup untuk menjuarai trofi si kuping besar. Sebaliknya, Evra berpendapat kalau para pemain Les Parisiens harus punya mental juara untuk bisa memenangkannya. Antonio Rudiger menolak perpanjangan kontrak dan kerap dirumorkan akan hengkang dari Chelsea. Rudiger sendiri meminta kenaikan gaji sebesar 200.000 pounds per pekannya. Sebelumnya The Blues sudah menawarkan gaji Rudiger sebesar 140.000 pounds sterling. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rudiger. Kini klub asuhan Thomas Tuchel ini akan menaikkan tawaran kontrak baru Rudiger sebesar 200.000 pounds sterling. Skuad The Blues berharap kalau Rudiger mau bertahan di Stamford Bridge. Berita selanjutnya, Jorginho Rodriguez membantah isu kepergian Ronaldo dari Manchester United dan mengaku betah tinggal di sana. Sementara Karim Benzema terpilih sebagai pemain terbaik Prancis tahun 2021. Cristiano Ronaldo sering diisukan akan hengkang dari Manchester United. Banyak media yang memberitakan kalau Ronaldo sedang merasa nggak betah berseragam setan merah. Akan tetapi rumor tersebut dibantah oleh pasangan Cristiano Ronaldo Jorginho Rodriguez. Rodriguez menegaskan kalau Ronaldo serta keluarganya masih betah tinggal di kota Manchester. Mantan pemain Manchester United Paul Parker membuat pernyataan mengejutkan terkait Cristiano Ronaldo. Parker menyebut kalau Ronaldo bukanlah pemain top yang profesional. Parker menilai kembalinya Ronaldo ke Old Trafford justru berdampak buruk. Pasalnya Ronaldo memberikan tekanan berat kepada para pemain setan merah lainnya. Parker menjelaskan kalau para pemain mengalami tekanan untuk mengikuti gaya hidup sang mega bintang. Media France Football menobatkan Karim Benzema sebagai pemain terbaik Prancis tahun 2021. Penampilan impresif di tahun lalu menjadi acuan France Football dalam menobatkan sang bomber. Benzema bahkan mengalahkan bomber PSG Kylian Mbappe serta gelandang Chelsea N'Golo Kante. Benzema sendiri memang sedang gacor-gacornya. Di musim ini Benzema sudah mencetak 23 gol dari 26 pertandingan di berbagai kompetisi. Raheem Sterling dan Pep Guardiola terpilih sebagai pemain dan pelatih terbaik Liga Premier bulan Desember. Sementara Ronaldo mengalami cedera paha dan terancam absen di laga melawan Aston Villa.
Winger Manchester City Raheem Sterling terpilih sebagai pemain terbaik Premier League di bulan Desember. Pada bulan tersebut, Sterling tampil on fire di lini serang The Citizens. Dalam catatannya, Sterling telah mencetak 5 gol serta 1 assist. Sterling sendiri mengaku bahagia bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Selain Sterling, Pep Guardiola juga terpilih sebagai pelatih terbaik edisi bulan itu. Cristiano Ronaldo menargetkan Manchester United untuk finish di posisi 3 besar. Pernyataan tersebut pun mendapat komentar dari legenda setan merah Wayne Rooney. Rooney merasa nggak setuju dengan pernyataan Ronaldo tersebut. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Rooney mengatakan kalau Manchester United seharusnya bisa finish di peringkat pertama. Rooney juga bilang kalau Manchester United selalu punya mentalitas juara. Rooney mengatakan kalau mentalitas juara tersebut nggak boleh kendur walaupun sedang terpuruk. Manchester United mendapatkan kabar buruk menjelang laga kontra Aston Villa besok. The Sun mengklaim kalau Cristiano Ronaldo mengalami cedera paha. Cedera tersebut didapat pada sesi latihan hari Kamis kemarin. Media tersebut mengabarkan kalau Ronaldo sempat mendapatkan perawatan dari tim medis. Akibatnya Ronaldo diragukan tampil di laga melawan Aston Villa. Hal ini pun menjadi kerugian mengingat Ronaldo merupakan pemain andalan di lini serang The Red Devil. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengomentari rumor kepindahan Ruben Loftus-Cheek ke Juventus. Tuchel bilang kalau Juventus belum mengajukan tawaran untuk sang pemain. Sebaliknya Tuchel mengatakan kalau Loftus-Cheek nggak perlu angkat koper dari Stamford Bridge. Alasannya karena Tuchel akan menjanjikan menit bermain kepada Loftus-Cheek. Loftus-Cheek sendiri masih terikat kontrak di Stamford Bridge sampai tahun 2024. Gelandang asal Inggris ini bisa ditebus dengan harga terjangkau yakni sekitar 20 juta euro saja. Next, Arsenal minta laga kontra Tottenham Hotspur ditunda karena diterpa badai COVID-19 dan cedera. Sedangkan Borussia Dortmund berhasil pepet Bayern Munchen setelah melibas Freiburg dengan skor 5-1. Arsenal meminta untuk menunda laga pekan ke-22 Premier League melawan Tottenham Hotspur. Alasannya karena skuad The Gunners sedang diterpa badai COVID-19. Selain COVID-19, sejumlah pemain The Gunners juga absen karena cedera. Tercatat cuma ada 12 pemain yang tersisa di skuad The Gunners. Dalam pernyataan resminya, Premier League menerima permintaan tersebut. Kabarnya mereka akan mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut. AC Milan mendapat kabar buruk setelah kemenangan atas Genoa di Coppa Italia kemarin. Kabarnya bek andalan mereka Fikayo Tomori mengalami cedera lutut. Pada laga tersebut, Tomori memang gak bermain penuh selama 90 menit. Pada menit ke-24, Tomori ditarik keluar dan digantikan oleh Alessandro Florenzi. Akibat cedera tersebut, kabarnya Tomori akan menjalani operasi. Beruntung masa pemulihan Tomori cuma memakan waktu selama 3-4 pekan saja. Borussia Dortmund berhasil meraih kemenangan besar pada pekan ke-19 Bundesliga. Pada laga tersebut, skuad di Borussen melibas Freiburg dengan skor telak 5-1. 5 gol Dortmund dicetak oleh Bres Thomas Meunier, Bres Erling Haaland, dan 1 gol Mahmoud Dahoud. Sementara Freiburg cuma bisa membalas 1 gol lewat Ermedin Demirovic. Kemenangan ini pun membuat Dortmund memperkecil jarak dengan Bayern Munchen. Kini Dortmund berada di posisi kedua dengan mengkoleksi 40 poin. Guys, kita masuk ke baca-bacain komentar ini dari Ardi Wiranata. Menurut kakak, negara mana yang akan menjuarai Piala Afrika? Kalau menurut aku sih Mesir guys, soalnya aku suka sama Mohamed Salah. Kebetulan aku pakai jersinya nih Liverpool. Next dari Mukbang. Kakak dukung siapa di Liga 1? Aku dukung Rans Cilegon FC guys. Kalau kalian apa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.